Kekasih Kristus, setelah Jumat Agung yang lalu, sebelum perayaan Paskah di hari Minggu, Panitia Paskah memutar satu film yang berjudul The Passion of the Christ. Yang menarik Ibu Bapak, yang menonton itu sebagian anak-anak kecil. Dan penonton ini terpaku ketika melihat bagaimana Yesus yang disebut sebagai Tuhan, yang menjadi juru selamat, itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dari sekian banyak film-film yang bercerita tentang Yesus, seperti King of King dan sebagainya, atau Jesus Christ Superstar, film ini film yang begitu laris. Kenapa? Karena penderitaan Yesus itu yang dimunculkan di sana. Bagaimana dia dicambuk, dia diludahi, bagaimana dia harus jatuh ketika memikul salib, bahkan sampai dia mati di salib. Orang katakan, kasihan ya Tuhan Yesus itu. Ada yang menonton sampai menangis. Tapi Ibu Bapak, itulah penderitaan yang dihadapi oleh Yesus. Di samping itu ada juga penderitaan yang lain. Penderitaan itu adalah adanya hati yang hancur, adanya hidup yang penuh dengan kesedihan. Ketika murid-murid Yesus itu melihat bagaimana guru mereka, bagaimana sahabat mereka yang sudah sekian tahun berjalan bersama itu mengalami penderitaan. Murid-murid meratap, mereka menangis, mereka ada dalam kepedihan yang luar biasa. Dan ketika Yesus itu disalibkan dan kemudian dibawa ke kubur, apa yang terjadi Ibu Bapak? Murid-murid mengurung dirinya di tempat-tempat tertentu karena takut. Takut apa? Karena Yesus dituduh sebagai pemberontak yang mau menggulingkan pemerintahan ketika itu. Dan itu berarti pengikut-pengikutnya, murid-murid juga terancam kehidupannya. Itu yang terjadi. Jadi bukan cuma sedih karena kehilangan orang yang dikasihi, bukan cuma menangis karena kehilangan seorang teman, seorang yang begitu baik yang pernah mengisi lembaran hidup mereka, tapi juga mereka ada dalam ancaman, ada dalam ketakutan. Dan ketika ada dalam kondisi seperti itulah Ibu Bapak, Yesus yang bangkit itu menyapa mereka. Ketika perempuan-perempuan itu pada hari yang ketiga pergi ke kubur Yesus, mereka melihat batu sudah terguling. Dan mereka mendapat berita bahwa Yesus itu tidak ada lagi, dia sudah bangkit. Mereka pulang dan mereka ceritakan itu kepada murid-murid yang lain. Dan murid-murid itu ada dalam kebimbangan-kebimbangan sebenarnya. Betulkah cerita-cerita itu? Zaman dulu Ibu Bapak, perempuan itu punya kesaksian itu tidak bisa diterima. Di dalam pengadilan-pengadilan tempo dulu, seorang perempuan tidak bisa dijadikan seorang saksi. Karena itu ketika perempuan-perempuan itu bercerita tentang Yesus itu bangkit, muncul kebimbangan di dalam kehidupan para murid. Itulah sebabnya di dalam ketakutan ketika mereka berkumpul, Yesus hadir dan menyapa mereka. Dan
Kehadiran Yesus menandakan bahwa aku bangkit. Kehadiran Yesus menandakan bahwa dia menang dari kuasa kegelapan. Dan ketika dia hadir di situ, Ibu Bapak, dia menyampaikan perkataan yang mendatangkan sukacita. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang mati ini, Yesus yang menderita ini, Yesus yang bangkit ini, ketika dia berjumpa dengan orang lain, yang dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Kuasa kebangkitan itu mau menyatakan bahwa dalam perjumpaannya dengan orang lain, dia mendatangkan damai sejahtera. Dia membawa sukacita. Dia memberikan pengharapan baru. Ketika murid-murid berada di dalam ketakutan, ada dalam kecemasan, ada dalam kepedihan yang luar biasa, saudara, kehadiran Yesus itu datang dengan kalimat yang luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu. Itu berita Paskah. Bapak Ibu, di gereja-gereja ortodoks yang banyak di Rusia, Yunani, negara-negara Eropa Timur, setiap hari Minggu kalau mereka berjumpa di dalam persekutuan atau dimanapun, dia akan berkata begini: Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Dia memberikan salam, orang lain menyambut dengan perkataan benar, dia sudah bangkit. Itu setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu mereka ingin merasakan dan mengungkapkan satu kegembiraan, Tuhanku sudah bangkit. Bahkan ada komunitas tertentu, ada gereja ortodoks tertentu, bukan cuma tiap minggu, tiap hari. Ketika orang bangun pagi berjumpa dengan anggota keluarganya, mereka akan memberikan salam. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Dan yang satu akan menjawab, benar, dia sudah bangkit. Begitu luar biasa berita kebangkitan itu. Tapi jangan lupa Ibu Bapak, berita kebangkitan itu dan kehadiran Yesus diawali dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Kita juga biasakan begitu. Shalom, salam sejahtera. Tapi Yesus mau katakan begini, ketika aku menyampaikan salamku damai sejahtera bagi kamu, aku telah buktikan hidupku. Bahwa hidupku memang membawa damai sejahtera karena membawa pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Karena itu ketika kamu juga mau berkata kepada orang lain damai sejahtera, shalom, maka dalam hidup ini harus menjadi orang yang pertama yang rindu menciptakan shalom itu. Harus menjadi orang pertama yang rindu menciptakan perdamaian itu. Harus menjadi orang pertama yang rindu melakukan cinta kasih. Harus menjadi orang pertama yang bisa menutup mulut untuk tidak bercerita tentang orang lain. Harus menjadi orang pertama yang tidak melakukan penyebaran berita-berita yang tidak benar, tapi justru harus menjadi orang pertama yang mendatangkan sejahtera bagi setiap orang yang dijumpai. Sehingga dengan demikian ungkapan shalom, dia bukan simbol semata, saudara. Dia bukan menjadi yel-yel, merdeka, bukan. Tapi dia benar-benar mau menyatakan ketika saya berkata shalom, sama seperti Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, maka hidupku ini akan menjadi yang pertama menciptakan damai sejahtera untuk orang lain, menghadirkan kebaikan untuk orang lain. Luar biasa. Yesus hadir dan mendatangkan sukacita bagi murid-murid yang sedang terjepit dalam ruangan itu, yang ada dalam ketakutan, yang ada dalam kegelisahan, yang ada dalam kedukaan.
Maka berita Paskah itu juga ingin katakan bahwa di tengah hidup kita yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan derita, penuh dengan kesesakan, penuh dengan kepedihan, berita Paskah itu akan menghadirkan damai sejahtera. Karena itu Ibu Nona tadi dengan Jasmine itu bernyanyi, harus tetap percaya dan tetap bersukacita karena Kristus. Nah, ketika Yesus menampakkan diri, ternyata Thomas itu tidak ada. Thomas yang melankolis itu berkata, saya tidak percaya. Kalau saya tidak melihat tangannya yang berlubang dan mencucukkan jariku ke lambungnya, saya tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Itu kata Thomas, Ibu Bapak. Thomas ini sebenarnya bagus juga. Dia tidak cuma mau dengar-dengar orang, dia ingin bukti. Karena kadang-kadang kalau kita dengar-dengar orang, kita jadi orang yang pelin-pelan. Thomas tidak, dia bilang, tunggu dulu. Kalau saya sudah berjumpa dengan dia, saya mau lihat tangannya ada bekas paku tidak. Saya mau cucukkan tangan saya ke lambungnya, apakah ada bekas tusukan. Di dalam keraguan-raguan itu, saudara, di dalam kebimbangan itu justru Yesus datang. Dan dia menyapa. Thomas, ini lihat, ini bekas tusuk paku dan tusukkan tanganmu ke lambungku. Terus apa yang dibuat Thomas? Thomas katakan, iya Tuhanku dan Allahku. Itulah pengakuan pertama bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah setelah kebangkitan Yesus. Itu pengakuan iman pertama. Thomas yang ragu itu justru menyadari kebodohannya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bukankah kita juga kadang-kala seperti itu, saudara, ada dalam kebimbangan iman? Kita selalu menuntut bukti-bukti yang spektakuler bahwa Tuhanku hadir dan bersama dengan aku. Kalau berkatnya melimpah, kalau kekuatan dan kesehatan menjadi bagian hidupku, kalau usaha-usahaku tidak pernah gagal, kalau seluruh cita-citaku bisa tercapai, itu pertanda Tuhanku ada dan luar biasa. Kadang-kala kita mengukur kehadiran Tuhan seperti itu. Tapi ketika Thomas itu ragu, Yesus datang, dia cuma bilang, ini loh, lihat aku. Pegang lambungku, lihat tanganku. Thomas langsung mengeluarkan satu pengakuan iman, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dalam kehidupan kita juga seperti itu, Ibu Bapak. Kadang kita menuntut hal-hal yang spektakuler. Iman kita goyah. Tapi bersyukurlah bahwa di dalam kegoyahan iman itu, di dalam ketakutan, di dalam kecemasan seperti itu, Yesus selalu datang. Dan dia membawa damai sejahtera. Bukankah ketika kita kadang terpuruk, karena mungkin usaha kita, pekerjaan kita hancur. Tapi ketika Tuhan hadir melalui orang-orang yang baik hati, yang datang dan memberikan bantuan. Bukankah itu kehadiran Tuhan yang memberikan kita kekuatan iman? Bukankah kadangkala ketika kita bimbang dan ragu tentang penyertaan Tuhan, ketika kita menangis, mencucurkan air mata karena ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, ketika itu ada orang lain yang datang dan memberikan penghiburan, itulah kehadiran Tuhan.
melalui orang lain. Dia ingin memberi kita penghiburan dan kekuatan, saudara. Ketika kita lemah, seolah-olah tidak lagi memiliki pengharapan masa depan. Ketika kita merasa bahwa jalan kita sudah tertutup, ada orang yang bisa datang kepada kita dan mengulurkan tangan. Sama seperti Tuhan mengulurkan tangan, memberikan kekuatan baru bahwa di dalam Yesus yang bangkit itu, masa depan itu terbuka dengan luas. Sehingga membuat kita sadar bahwa pertolongan Tuhan itu tidak selalu berarti setiap persoalan hidup kita akan bisa terselesaikan dengan baik menurut kehendak kita. Tetapi akan membuat kita sadar bahwa di tengah berbagai macam gelombang badai pergumulan, kita berjalan bersama dengan Tuhan yang menguatkan kita untuk melalui setiap pergumulan-pergumulan itu. Orang yang sakit, ibu bapak, pergumulannya luar biasa. Harus berbaring di kamar, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk gereja, tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang lain, tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi ada Tuhan yang datang dan selalu menguatkan, memberikan pengharapan baru, sehingga apa? Masa-masa derita yang penuh dengan kesakitan itu bisa dilewati dengan baik. Dilewati dengan tetap percaya bahwa Tuhanku ada. Itu pengharapan bahwa ternyata Tuhan menolong kita. Kebangkitan Yesus itu mendatangkan sukacita bagi kita. Termasuk di dalamnya adalah ketika Dia memberikan kekuatan dan keteguhan iman untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Itu yang luar biasa, saudara. Dan ketika Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku, pengakuan itu tidak cuma sampai di situ. Dia merasa aku ini orang yang sudah mengecewakan dan meragukan Tuhan. Tapi Tuhan datang. Dia menolong aku. Dia mengangkat aku, bahkan aku bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa? Karena Tuhan yang berbuat untuk terjadinya pengakuan itu. Ketika aku lemah, Dia datang dan kuatkan aku. Ketika aku ragu, Dia datang dan memberikan aku kepercayaan. Dan Thomas ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhannya. Karena itu, saudara-saudara, Eusebius, seorang sejarawan abad keempat, mencatat bahwa Thomas adalah pekabar Injil yang pergi ke negara Patria, yaitu daerah Iran dan Irak, untuk melakukan pekabaran Injil. Orang yang ragu terhadap Yesus, dia pergi untuk membuktikan pengakuannya, ya Tuhanku dan Allahku. Engkau sudah bangkit bagi aku, maka hidupku aku mau beri kepadamu. Tapi bukan cuma itu. Di daerah Malabar di India Selatan, ibu bapak, di sana berdiri gereja yang bernama Martoma. Dan menurut pengakuan orang-orang di India, Thomaslah pekabar Injil pertama yang memberitakan Injil di India. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia mati di sana karena dia dirajam oleh orang-orang yang menentang Injil. Luar biasa. Orang yang ragu. Tapi kemudian ketika Yesus datang menyapanya, dia bukan lagi cuma ragu. Dia bukan lagi cuma percaya, tapi dia memberi hidupnya untuk membuktikan percaya. Bapak Ibu, kalau hidup kita penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan pada tempo-tempo tertentu, penuh dengan kepedihan, penuh dengan kesakitan, mungkin karena ditinggal oleh kawan,
Mungkin karena tidak lagi pernah merasakan kebaikan dari orang-orang lain. Peristiwa Paskah ini mau memberikan pengharapan baru, bahwa di dalam hidup yang lemah seperti itu, Yesus datang dan memberikan kekuatan. Di dalam hidup yang terpuruk seperti itu, Yesus datang dan menghadirkan damai sejahteranya. Dan ketika dia datang dan menghadirkan damai sejahteranya, maka kita akan menjadi sama seperti Thomas, yang bukan cuma berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," tapi memberi hidup ini untuk membangun gerejanya, untuk membangun persekutuan kita, membangun keluarga kita, membangun masyarakat kita dengan menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera itu. Yesus mengasihi kita semua. Dia peduli kita dalam kesesakan kita. Yesus mengasihi kita semua. Dia peduli bagi kita dalam kepedihan kita. Karena itu yakinlah, dia selalu hadir, dia selalu datang, dia selalu menolong, menguatkan dan mengangkat kita. Sehingga kita akan jadi seperti Thomas yang berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku, betapa baiknya Engkau dalam hidup ini." Amin.